Ya, kembali lagi bersama dengan Diar. Rasanya saya udah pernah bahas deh Oppo Reno 10 Pro Plus, videonya di sini. Itu kan 4 bulan lalu, yang artinya belum ada setengah tahun. Terus Oppo Reno 11 series ini udah muncul. Ini dia Oppo Reno 11 Pro. Tapi saya anehnya kenapa yang Pro Plusnya nggak ada ya? Tapi yang menarik adalah di Oppo seri Reno dan seri Find itu adalah seri-seri smartphone Oppo yang kameranya bagus, guys. Jadi yang kemarin Oppo Reno 10 Pro Plus aja udah bagus, apalagi ini ya, saya penasaran nih. Tapi memang nggak bisa dipungkiri sih ya, Oppo Reno, Oppo Find itu kualitas kameranya pasti bagus, guys. Terutama kental sama kualitas kamera portrait mode-nya. Kayaknya kalau dijepret gitu, wih ini rapih nih portrait mode-nya, bokehnya rapih gitu. Yaudah deh kita bahas yuk si Oppo Reno 11 Pro ini kayak gimana. Yuk, let's go. Oke, jadi ini dia si Oppo Reno 11 Pro 5G-nya. Kalau kita lihat kotaknya sih ya, ini mirip sama kotak yang seri sebelumnya ya. Nih, ada segi empatnya ini yang kayak mencerminkan Oppo Reno seri itu kayak smartphone yang kinclong gitu ya. Oke, jadi boxnya kayak gini guys ya. Di sana ada Oppo Reno 11 Pro 5G, angka 11, logo Oppo. Di sini Oppo Reno 11 Pro 5G. Di sini nggak ada apa-apa, dan ini saya ambil yang varian nih guys. RAM-nya itu 12 GB, internal storage-nya 512 GB, dan ini saya ambil yang warnanya warna putih. Oke, bukan putih ya, apa sih kayak warna-warna perak atau warna-warna putih susu kayak gitu. Nanti kita lihat deh kayak gimana ya. Mestinya sih bagus sih. Oke, langsung aja kita buka. Wup. Ya. Wup. Ya. Nah, ini dia guys. Kita buka yuk perlahan-lahan dan kita lihat dulu di boxnya ini dapat apa aja. Ya jelas lah ya, pasti ada SIM tray ejector, casing ya. Nah, bener kan? Di sini ada SIM tray ejector, ciri khasnya dari Oppo ya. Bentuknya kayak gini, emoticon lagi ketawa. Kemudian di sini ada quick start guide ya, seperti biasa, dan ada kartu garansi. Dan ini dapat softcase bening, mestinya itu tahun 2024. Udahlah ya, jangan pakai lagi nih casing softcase bening. Pakai yang udah jangan bening gitu, kayaknya agak-agak membosankan gitu ya. Tapi kalau dari segi untuk menghemat cost sih, iya apa boleh buat ya, daripada nggak dapet sama sekali. Oke, kita taruh dulu smartphone-nya di sini. Nanti kita lihat ya, perlahan-lahan kita lihat di dalamnya lagi ada apa aja. Di sini dapat kabel charger ya, tentu ini Type C, dan kita lihat dalamnya warna apa, dan dalamnya warna putih Type C-nya. Oke. Dan di sini dapat kepala chargernya juga nih guys. 100 watt guys. Nggak nanggung-nanggung nih si Oppo Reno 11 Pro-nya nih. Udah ya, nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya ini, si Oppo Reno 11 Pro 5G. Kita pelorotin atau nggak bisa nih. Warnanya guys, keren. Kita buka aja deh. Iya, wow. Gila. Ternyata keren guys. Ternyata keren. Tadi saya pikir kayaknya warnanya ya gitulah ya. Ternyata enggak guys. Ini gila warnanya guys, putihnya beda. Putihnya pakai gila, benar-benar saya terkagum-kagum sama desainnya. Sebelum kita bahas desain, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai sama Oppo Reno 11 Pro 5G ini. Dia pakai SIM tray-nya model apa ya? Ada di bawah sini. Ya, kita lihat. Ya, seperti biasa dia pakai model SIM tray-nya sandwich, hanya dual nano SIM, nggak menyediakan slot buat micro SD. Oke, jadi kalau kita lihat ini guys ya, ini bukan warna putih sih guys. Apa ini disebut dengan moonstone ya? Kalau saya lihat di websitenya Oppo ya guys ya, ini katanya sih warna moonstone ya. Artinya mungkin ini bisa diibaratkan warnanya batu bulan. Iya sih, ini kayak dataran bulan ya guys ya, bener nggak sih nih? Tuh, kalau kita deket-deketin gini, kita miring-miringin, ini kayak
batu bulan itu atau pasir bulan atau dataran bulan yang kalau diinjek. Ya saya juga belum pernah ke bulan sih. Tapi ya ini mengisyaratkan ini iya moonstone banget, ini batu bulan lah ya. Anggapnya seperti itu. Oke, kita lihat nih desain secara seksama. Di sebelah sini ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara, dan ini framenya dari chrome sangat menghiasi banget si smartphone Oppo Reno 11 Pro-nya ini. Dan di bagian atas nih ada infrared blaster, mikrofon, dan speaker, berarti dual speaker nih. Lihat saking kerennya, frame-nya itu chrome, tapi bagian atasnya ini ada warna putihnya guys. Jadi nggak chrome semua, ini bagus sih. Gila desainnya, saya suka nih guys. Kemudian di sebelah sini dia polos aja tuh, ya frame-nya polos aja, chrome. Dan di bagian bawah ini ada speaker, port Type C, mikrofon, slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakang ini, terdapat 3 buah kamera dan ada LED flash. Ini bentuk bump kameranya masih mirip kayak dulu sih ya, buletan kayak begini, cuman dalamannya beda nih, agak beda. Cuman desainnya sih, gila keren banget guys. Dan di sini tulisannya Oppo. Jujur aja nih ya, komposisi kayak bump kameranya terbilang aneh, bener. Ini terbilang aneh. Cuman kalau secara keseluruhan dilihat nih guys, aduh cantik banget ini guys, si HP-nya. Ini desain yang unik sih, desain kayak nggak biasa, cuman dilihat, bagus juga guys. Dan di depan ini ada lensa depan selfie dan ada earpiece-nya nih. Oke, langsung aja kita nyalain. Oppo. Nah guys, sekarang kita lihat tampilan screen lock-nya. Oke, ini kelihatan layarnya tajam banget guys, cerah banget. Ini pasti kalau nggak AMOLED ya Super AMOLED atau OLED nih guys. Oke, kita masuk ke home screen. Oh iya, tanpa disadari ini layarnya pinggir-pinggirnya curve ya. Saya nggak perhatiin tadi pas dinyalain. Oh iya, ini curve. Dan ini kalau saya lihat ya, kualitas layarnya tuh tajam banget guys. Jadi kalau kita sampai miring-miring begini, ya kayak nggak ada perubahan di layarnya ini, kayak lukisan gitu ya, kayak stiker aja tuh, kayak stiker aja. Lihat nih guys ya, tuh saya goyang-goyang ini kayak stiker aja, kayak nggak ada perubahan sama si layarnya, saking tajamnya gitu ya. Oke, kalau kita lihat nih bezelnya tuh, kiri kanan atas tipis, bawah agak sedikit tebal nih ya. Kalau kita lihat, cantik sih, cantik ini. Ke bawah lihat, oke, bezelnya agak sedikit tebal yang bawah ya. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan, oke, masih cantik guys, masih ganteng nih guys, ganteng sih. Nah, jadi si Oppo Reno 11 Pro ini memiliki dimensi dengan panjang 163 mm, lebar 74,2 mm, dengan ketebalan 8,2 mm dengan berat 190 gram. Jadi terbilang smartphone ini nggak berasa jumbo guys, dan juga nggak berasa berat ya. Tapi sangat solid di tangan karena build quality-nya tuh bagus banget guys. Ini saya suka banget ya sama desain belakangnya ya. Sama frame-nya ini juga, ini kalau dipegang enak banget guys. Mantep. Dan ini layarnya memiliki bentang layar 6,74 inch dengan jenis layar OLED, 1 billion color, 120 Hz, HDR10+. Resolusi layarnya. Dan ini resolusi layarnya 1240 kayak 2772 pixel. Pantesan serapet itu ya, sepadat itu ya. Oke, kita langsung benchmark aja sih. Saya penasaran sama kameranya sebenarnya guys. Oke, kita lihat ya AnTuTu benchmarknya berapa nih dari Oppo Reno 11 Pro ini. Wow, oke, mencapai 1.449.347 dengan jeroan hardware-nya itu dia pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, GPU-nya Adreno 730. Oke. Baterainya itu 4700 mAh. Dan OS-nya Android 14 cuy. Wih, Android terbaru nih. Dan untuk connectivity-nya nih, GPS ada, Wi-Fi ada, Bluetooth ada, NFC ada, fingerprint ada. Gitu dong.
Kemudian untuk GPU Mark benchmarknya berapa dari Oppo Reno 11 Pro ini mencapai skor ya jeder 1.368.000 menyandang gelar Mak Nyelengseng. Kemudian kita cek juga di sini Geekbench 5-nya berapa? Ya, skornya untuk single core-nya 1051, multi core-nya 3664. Kemudian untuk 3D Mark-nya ini kita lihat, oke. Wah, udahlah. Saya lupa nih, chipsetnya Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ya udah, slingshot maupun white life-nya max out. Yang artinya ya udahlah ya, untuk performanya nggak usah diraguin lagi ya. Nih kita tes deh buat main game Genshin Impact nih. Kita lihat nih performanya, FPS-nya gimana nih. Kenceng apa kedodoran? Nah sekarang udah masuk ke gamenya Genshin Impact ya. Waduh, belum apa-apa udah ditembak lagi nih sama musuh. Oke guys, jadi saya udah main game Genshin Impact nih guys ya. Udah masuk ke gamenya Genshin Impact menggunakan Oppo Reno 11 Pro dengan settingan grafiknya itu di rata kanan ya, highest 60 fps. Nah, mana tuh musuhnya? Tadi nembak-nembak, sekarang hilang kan? Oke, tadi ada di sini nih, di balik sini. Hilang. Oke, ke sana aja deh. Hello. Yuhu. Wis, mantap. Ini berasa nggak ada nge-lag, guys. Udah berasa banget ini nggak ada nge-lag. Speakernya juga stereo nih, guys. Mantap ya. Speakernya lantang guys. Iya loh. Lagi sini. Iya loh. Mana nih? Oh, ada senjata rahasia. Wih, ayo loh. Ayo loh. Wih, gila pedangnya jadi panjang guys. Wih, loh, keren bener. Ayo lagi sini. Wih, gila cuy. Wih. Jadi sama tim saya guys, ini udah dites ya FPS-nya main game Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps selama 15 menit. Itu saat kita tes di 5 menit awal, FPS-nya cukup stabil di 55 hingga 60 fps. Bisa dibilang nggak ada ngedrop banget ya, cuman di 55 fps aja. Mantap sih ini. Kemudian di menit berikutnya FPS turun jadi 45 hingga 50 fps dengan rata-rata fps selama kita tes di 50 fps dan fps terendah di 45 fps saat kondisi banyak musuh dengan suhu maksimal saat kita tes mencapai 44%. Kalau kita tes di sini sih 38 39 belum sampai 40 ya, udah sampai 40 deng. Oke. Jadi bisa dibilang ini frame dropnya nggak terlalu anjlok banget ya. Hanya di 45 fps aja, itu pun dalam kondisi lagi musuh banyak dan kita mainin itu lebih dari 5 menit. Oke lah ya. Mantap. Sebenarnya saya penasaran sama kameranya nih ketimbang sama performanya ya. Snapdragon 8 Plus Gen 1 mah udah lah ya, nggak usah diraguin lagi. Oke, nah untuk GFX Bench dari Oppo Reno 11 Pro 5G ini untuk Aztec Ruin OpenGL-nya high tier-nya tuh 59 fps. Aztec Ruin Vulkan high tier-nya 60 fps. 1080p Carcass off-screen-nya 101 fps. 1080p Manhattan off-screen-nya 237 fps. T-Rex off-screen-nya 296 fps. Dalam performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit, mendapatkan performa rata-rata di 84% dengan performa maksimal di 90% bisa bertahan di 8 menit awal. Dan menit berikutnya performa turun di 80% dan bertahan sampai di menit ke-30. Untuk touch sampling rate-nya kita tes menggunakan aplikasi Touch Sampling Rate Tester. Untuk input event info rate-nya di 122 Hz dan historical movement rate-nya di 121 Hz dengan maksimal mencapai 142 Hz. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari nih guys.
Dan sensor yang ada di Oppo Reno 11 Pro 5G ini udah lengkap dan semua berfungsi dengan baik. Mulai dari accelerometer sensor, light sensor, proximity, orientation, gyroscope, sound sensor, hingga magnetic sensor. Pemakaian baterai di Oppo Reno 11 Pro 5G ini di settingan layar maksimal di 120 Hz. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3% dari 98 turun ke 95%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4% dari 94 turun ke 90%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan Mobile Legends kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 10% dari 88 turun ke 78%. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Dan ini adalah proses perekaman sidik jari. Dan kita masuk ke face unlock. Oke, cepet ya. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprintnya yang ada di layar. Nggak bisa, kita masuk sini. Oke, terus kita mulai lagi dalam kondisi screennya sedang off. Ya, ada tuh. Hup. Mantap. Sekarang kita tes face unlock-nya. Kita intip. Wih, cepet banget guys. Nih ya, swipe. Ya, lihat nih ya. Hup. Cepet banget. Mantap, Oppo Reno 11 Pro 5G. Nah, sekarang kita bahas kameranya. Ini yang paling saya tunggu-tunggu guys dari sebuah smartphone Oppo Reno 11 Pro 5G yang memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel, sensornya Sony IMX890. Ini main kameranya ya. F-nya 1.8, kemudian ada lensa ultra wide 8 megapiksel, sensornya Sony IMX355, F-nya 2.2, kemudian ada lensa telefoto 32 megapiksel, sensornya Sony IMX709, F-nya 2.0. 32 megapiksel, sensornya Sony IMX709, F-nya 2.4. Gila ini. Sensornya pakai Sony semua, guys. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan rekod video dari Oppo Reno 11 Pro 5G ini sebagai berikut. Ya guys, sekarang saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Oppo Reno 11 Pro 5G. Formatnya Full HD 30 fps. Ultra steady-nya saya nggak nyalain. Jadi ini ya standar-standar aja, ala kadarnya. Ini aja udah smooth banget ya, nggak perlu dinyalain ultra steady-nya, tapi udah smooth. Lihat tuh, zet. Nih saya sambil jalan tuh. Kita robah ke lensa ultra wide, zet. Mantap kan? Kita coba sambil lari, hop, ya. Tuh guys, gimana guys? Smooth ya. Kalau kita lihat ke atas, kita lihat ke sana, detail gambarnya kita lensa normal lagi satu kali. Ya, detail ya guys ya. Kita lihat nih ada bunga, ada tanaman. Tuh. Mantap sih. Jebret, ini Full HD 60 fps. Masih smooth ya guys ya. Oppo Reno 11 Pro 5G. Mantap nih. Kalau kita lihat juga ini detail gambarnya juga masih sangat terjaga banget ya. Warnanya juga oke gitu guys. Mantap. Jebret ya, ini 4K 60 fps. Kalau saya lihat di layar sih smooth ya, cuma nanti kita lihat hasilnya di komputer seperti apa. Wow, Full HD nya smooth, 4K nya juga smooth guys. Waduh, keren ini sih, asli guys. Nah, ini pakai kamera depan dari Oppo Reno 11 Pro 5G, formatnya Full HD 30 fps. Kita lihat ke sana deh jalannya. Gimana guys? Smooth nggak? Oh, udah mulai banyak angin. Tuh, awannya guys. Mantap.
Jebret, ya seperti biasa, Oppo itu selalu nyediain video bokeh. Yang tadi nggak bokeh kan, yang ini lihat tuh, backgroundnya ngebokeh guys, ngeblur guys. Ya ini, spesialnya Oppo Reno tuh begini dari dulu ya, ada video bokehnya. Dan kalau kita lihat, ini bokehnya rapi dan smooth ya. Mantap. Jebret, ya kamera selfie-nya bisa video 4K loh, walaupun 30 fps. Jadi nggak bisa sembarangan ini, nggak bisa di remehin ini. Kamera depan bisa video 4K 30 fps. Mungkin smoothnya juga udah agak sedikit berkurang ya. Ya wajar lah ya. Kamera depan dan ini 4K 30 fps. Mantap. Oke, kesimpulan saya sama Oppo Reno 11 Pro 5G ini adalah pertama soal performa. Soal performa sih saya nggak banyak keluhan ya, karena dia pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, udah bisa mainin game-game kelas berat kayak seperti Genshin Impact dengan nyaman. Walaupun FPS-nya ya agak turun di 45 FPS di rata-ratanya ya pas lagi banyak kondisi musuh, tapi itu udah lebih dari cukup buat bisa mengandalkan main game-game berat di Oppo Reno 11 Pro 5G. Nah, untuk kameranya nih, ini nih yang paling berkesan ya. Portrait mode-nya emang nggak ada yang ngalahin sih di kelasnya ya. Portrait mode-nya itu rapih banget. Udah gitu, portrait mode di malam hari kok kece ya. Bahkan ya, portrait mode selfie-nya aja itu bagus di malam hari. Kamu lihat aja sendiri. Wajahnya saya tuh jadi gimana ya? Biasanya tuh foto selfie ya, itu kualitasnya gimana ya, agak terlalu brightness lah kadang ya, kadang detailnya hilang gitu ya, kadang ya agak-agak burik gitu gimana ya. Tapi di sini enggak guys, kualitas kamera selfie-nya kayak kamera belakang yang bagus itu, kemudian bokehnya rapi. Ini nih kehandalan Oppo Reno series dari sebelum-sebelumnya tuh itu. Portrait mode-nya itu bisa diandelin banget. Saya suka sih. Pokoknya nih kamu ya guys ya, yang pengen sebuah smartphone yang lengkap, ya speakernya ada 2 ya, stereo, performanya ya bisa ngelibas game-game berat, kemudian kameranya juga ajib banget, mantep banget. Tapi harganya masih bersahabat lah ya, di bawah 10 juta. Nah, Oppo Reno itu ada di situ. Ini Oppo Reno 11 Pro aja harganya nggak nyampe 10 juta, sekitar 8 jutaan. Oppo Reno yang 10 Pro aja yang di Indonesia sekitar 8 juta kurang dikit ya kan. Jadi ya nggak jauh-jauh beda. Nah, jadi guys, si Oppo Reno 11 Pro 5G ini posisinya di sini guys. Ini ada flagship, ada mid range. Nah, di atasnya mid range. Posisinya di situ. Jadi kamu bisa mendapatkan smartphone yang performanya itu bisa ngelibas game-game berat. Ya, Genshin Impact lewat lah ya. Jadi ya bagi kamu yang punya budget di bawah 10 juta pengen bisa sempurna perfect smartphone-nya, ya Oppo Reno series ini, yaitu yang terbaru Oppo Reno 11 Pro 5G ini. Yang keren saya suka cover belakangnya guys. Keren banget asli. Smartphone di kelasnya ini yang punya desain keren, ya ini Oppo Reno 11 Pro 5G.
Mantap. Oke guys, demikian video mengenai Oppo Reno 11 Pro 5G ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.